Isu ijazah palsu yang sebenarnya sudah cukup membosankan itu, tapi ternyata setiap harinya selalu memunculkan satu cerita lucu. Dan hari ini ada satu cerita yang ini sebenarnya cukup tidak masuk akal, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya ketika memberikan pernyataan terkait perkembangan isu ijazah palsu ini Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa dari bukti-bukti atau data yang mereka sudah dapatkan, itu salah satunya adalah fotokopi ijazah Jokowi. Dan ketika kita mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kita jadi kepikiran gitu, kok bisa fotokopi? Ini apa nggak ada aslinya gitu kan? Dan apa yang kita pikirkan itu ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman wartawan yang ada di sana, dan kemudian ditanyakan gitu, ini fotokopi Pak, bukan yang asli. Terus mukanya si Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Pak Ari ini, Pak Ade Ari itu kayak asem kayak dia tuh kayak jengkel gitu ya, kayak dia tuh diragukan pernyataannya gitu, padahal sudah nggak ada yang salah gitu. Iya, memang sekali lagi tadi kita sudah jelaskan itu fotokopi. Kayak jengkel gitu. Ya seolah-olah kita tuh kayak salah dengar gitu, atau jangan-jangan Kabid Humas Polda Metro ini salah ucap gitu kan, tapi ternyata enggak, kita enggak salah dengar, Pak Ade Ari juga enggak salah ucap. Memang yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopian. Fotokopi. Iya, kalian enggak salah dengar, fotokopi. Dan bagi kita ini menjadi satu cerita yang cukup mengejutkan gitu, karena kita kan tahunya, kita kan diberitahu oleh kuasa hukumnya, oleh Pak Jokowinya sendiri, bahwa yang diserahkan kepada pihak kepolisian itu adalah ijazah yang asli. Makanya kemudian ketika penyerahan dokumen ijazah asli ini yang ternyata di dalamnya hanya fotokopi gitu ya, itu kan dibuat heboh sekali. Penyerahannya tuh kayak ada wartawan ya di belakangnya, terus kemudian dokumen ini diantar langsung sama adik ipar gitu ya. Ini nggak boleh orang lain, harus adik ipar yang sangat dipercaya sama Pak Jokowi, nggak bisa hanya lewat kuasa hukumnya gitu. Dan ketika adik ipar Pak Jokowi ini datang ke Polda Metro, itu didampingi sama ajudan Jokowi. Wah, kayaknya pengawalan ketat sekali tuh, karena ini menyangkut soal dokumen penting, ijazah. Pengawalannya sangat ketat, dan kemudian kuasa hukumnya itu dengan pede sekali menjelaskan bahwa kenapa harus adik ipar yang mengantarkan, bukan kami, bukan kurir katanya, karena ini menyangkut soal dokumen yang sangat-sangat sensitif, sehingga ini harus diantarkan oleh pihak keluarga atau orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Pak Jokowi. Jadi ya kita nggak berani gitu ya. Jadi ini harus adik ipar yang datang jauh-jauh dari Solo ke Jakarta membawa dokumen ijazah asli yang ternyata di dalam hanya fotokopi. Ya, jadi ngapain ini? Ngapain kemarin sampai ada pengawalan ketat ya, ada ajudan, terus ada adik ipar didampingi sama kuasa hukum, kayak penting sekali dokumen ini sehingga harus dijaga betul, jangan sampai hilang, jangan sampai teledor, jangan sampai ketinggalan. Dijaga sama ajudan, wah kayak prajurit yang jagain gitu. Ternyata di dalam fotokopian. Kalian tahu nggak sih sebenarnya ini para pengacara atau kuasa hukum Pak Jokowi atau adik ipar atau ajudan yang ikut mengawal dokumen kemarin itu, tahu nggak kalian konsep fotokopi itu kayak gimana? Gimana tahu kalian nggak tahu gitu kan? Konsep fotokopi itu ada satu barang atau satu dokumen yang kita punya, entah itu asli atau fotokopian, itu difotokopi. Jadi bisa saja fotokopian yang ada di tangan polisi hari ini itu fotokopian dari dokumen fotokopi. Bisa jadi bukan aslinya yang difotokopi. Ya, karena bisa gitu. Kalau kita punya fotokopian, difotokopi lagi bisa. Dan konsep fotokopi itu bisa berkali-kali, ratusan, ribuan, jutaan. Yang penting kalian ada duitnya, bisa. Nah, kalau ini fotokopian, lalu sensitifnya di mana? Di mana sensitifnya sampai kemudian adik ipar harus nganter, dikawal sama ajudan, dikawal sama kuasa hukum? Apa sensitifnya ini fotokopian? Tahu gini kan kurir aja yang kirim pakai paket lah. Kalau cuma fotokopi gitu, kan kita ngiranya ini dokumen asli, makanya ada ipar yang datang dikawal ajudan, wajar gitu. Lah kok ternyata fotokopi. Jadi konsep fotokopian itu, ini kalau hilang tinggal difotokopi lagi gitu. Jadi nggak perlu seharusnya itu kemudian dikawal sama adik ipar, sama kuasa hukum, nggak perlu lah. Nah, dari sini saya kemudian jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya
siapa yang bohong ini? Sekarang Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah mengkonfirmasi bahwa salah satu buktinya adalah fotokopi ijazah. Jelas adalah fotokopi. Nah, terus sekarang pertanyaannya, yang sebelumnya bilang ini bahwa ijazah asli, dokumen asli, ijazah asli dan sebagainya itu, apakah mereka itu sengaja berbohong kepada kita semua? Yo, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat menyaksikan cuplikan video yang saat ini cukup menarik. Ya, bahkan teman-teman kita melihat bahwa kasus polemik perkara ijazah Jokowi ini cukup menarik perhatian publik. Ya, bagaimana tidak teman-teman, bahwa setiap hari kita melihat ada update terbaru terkait dengan ijazah Jokowi, di mana katanya sudah P21 akan ditujukan ijazah asli. Tapi kita melihat bahwa yang ditujukan, yang selalu tampil di media sosial, hanya fotokopi, bukan asli. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang itulah yang terjadi ya dalam kasus polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, yang kabarnya bahwa ijazah ini akan ditujukan nanti di pengadilan, akan diperlihatkan oleh mantan presiden langsung di pengadilan. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang apakah benar hal ini atau tidak, dan tentu dalam hal ini teman-teman kita menunggu bagaimana ya realitas ya, untuk realitanya, apakah memang Pak Jokowi nantinya di pengadilan datang atau tidak, atau sebaliknya lagi teman-teman ya, hanya sekata netizen hanya sebuah omon-omon ya, dan pada akhirnya tidak pernah hadir dan tidak pernah menunjukkan ijazahnya tersebut. Ya, jadi teman-teman, di cuplikan video tadi kita melihat bahwa memang yang selalu ditujukan di media sosial saat ini, ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini adalah hanya fotokopi saat ya, hanya fotokopi dan salinan-salinan yang didapat dari KPU. Ya, terus muncul pertanyaan teman-teman, yang aslinya di mana? Ya, jadi teman-teman ya mungkin bisa mengomentari hal ini, karena memang kalau misalnya relawannya menyampaikan bahwa ijazah asli, mestinya harus aslinya harus ditujukan dan dibuktikan di hadapan para tersangka, biar tidak banyak pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan. Baik teman-teman, coba kita melihat di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Ya, jadi fotokopi asli, benar itu ya, asli fotokopi. Ya, asli fotokopi. Teman-teman, yang fotokopi tidak bisa dikatakan asli. Ya, sebab kenapa? Kalau misalnya asli itu ya bukan fotokopi. Oke, kita lihat lagi teman-teman, itu semua adalah karma yang harus diterima oleh Jokowi. Silakan tipu-tipu yang selalu diutamakan. Ternyata kejebak juga ini, semua tanda-tanda akan terbongkar. Semua ya ipal Jokowi, tunggu aja waktunya akan dibuktikan. Ya, Jokowi disumpah pocong ya, doakan Gus Nur sama Mbak Bakri disaksikan rakyat se-Indonesia. Mungkin dikatakan asli, maksudnya aspal. Dan dengan akal sehat, saya tidak yakin bahwa Jokowi punya ijazah asli. Ya, adik ipar besar kepala, dan ya sekali bohong ya untuk selanjutnya tetap untuk menutupi kebohongan yang lain. Warga rakyat meminta tunjukkan ijazah asli, ditujukan tidak mau. Kita penasaran yang asli yang mana. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang ternyata bukan hanya Roy Suryo yang penasaran, ya netizen saja penasaran terhadap keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, apakah sama dengan ijazah yang sudah beredar di media sosial, yang katanya itu, kata Andi Azwan ya, scan asli ya, kayak foto yang menggunakan kacamata dan berlogo UGM. Ya, jadi teman-teman, bahwa kalau netizen saja penasaran terhadap ijazah Jokowi, tentu dalam hal ini bahwa memang ya mau tidak mau ijazah tersebut ya nantinya akan diberitahu, akan ditujukan kepada publik, supaya tidak ya ada lagi yang penasaran terhadap ijazah tersebut. Ya, jadi apakah Pak Jokowi mampu untuk menunjukkan? Nah, jadi itu yang menjadi pertanyaan publik saat ini. Nah, kalau misalnya ada, sebenarnya tidak begitu susah untuk menunjukkan, dan
tidak begitu sulit untuk menunjukkan kepada para tersangka dan kepada publik kalau yang aslinya itu ada. Tapi yang menjadi persoalan saat ini adalah apakah ijazah asli itu ada ya, karena memang ada kabarnya bahwa ijazah asli itu sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Padahal Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa akan menunjukkan, padahal ijazahnya lupa kalau sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, jadi hal ini teman-teman sepertinya ini apakah ini sebuah drama, kita nggak tahu ya. Dan bahkan seperti seorang Profesor Chim menyampaikan bahwa kalau asli itu ya siapapun akan berani untuk menunjukkan. Sebenarnya pernyataannya itu cukup masuk akal. Kenapa? Karena ya kalau misalnya asli ijazah tersebut tentu ya siapapun ya merasa bangga kalau menunjukkan ijazah yang dimilikinya. Tapi ini lain teman-teman, sepertinya aib saja ini, tidak mau menunjukkan, bahkan ya tidak mau sedikit pun dilihat oleh masyarakat. Padahal ini sudah masuk laporan ya kepada penyidik Polda Metro Jaya, sudah melaporkan ya berapa orang itu yang sudah dilaporkan ya atas nama pencemaran nama baik, fitnah ya atas kasus ijazah yang ya atas tuduhan ijazahnya yang disebut adalah palsu. Ya mestinya teman-teman objek dari perkara ini seperti yang disampaikan oleh Susilo Duaji, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa ya objek dari perkara itu sebenarnya harus diberesin dulu, ya diselesaikan dulu, ditujukan dan diperlihatkan biar clear. Ya kalau misalnya hanya koar-koar ya, hanya menyatakan bahwa nanti akan saya tujukan, nanti saya akan buktikan, tapi ujung-ujungnya tidak pernah tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah ditujukan. Ya, jadi mestinya ini harus dikelirkan dulu ya dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Bahkan kalau misalnya mau ditujukan ini sudah bertahun-tahun juga tidak pernah ditujukan, itu artinya ada sesuatu hal yang diduga oleh para netizen, sesuatu hal yang aneh begitu terhadap ya pernyataan mantan Presiden Joko Widodo. Teman-teman, dalam hal ini ya hal ini jangan dianggap serius, berikan komentar Anda dan bagaimana menurut Anda. Sampai ketemu di postingan.